sebenarnya yang jadi sasaran utama untuk konsolidasi demokrasi ini sebenarnya siapa sih Pak? Ya, kalau kita jelas, karena kita berbicara tentang proses demokrasi, lebih spesifiknya pemilu, tentu adalah pemilih. Kalau dari kacamata Bawaslu, ngelihat demokrasi di Bantul sendiri itu kayak apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Elsa. Jadi, kalau kita melihat demokrasi di Bantul, itu harus kita lihat dari dua sisi ya. Pertama sisi kuantitas, yang kedua sisi kualitas. Ada nggak inovasi atau program yang dibilang unggulan gitu lah? Ya, tentu yang pertama Bawaslu Corner tadi ya. Oh iya, tadi yang disebutin itu jelas bagi kami itu satu legacy ya. Pak, ada lagi tadi soal disinformasi. Kami melihat sebenarnya. Ini jadi KP. Oh iya, gimana nih? Katanya kuis. Ya, halo sedulur Bantul, selamat pagi, selamat datang di Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Apa kabarnya nih? Ini udah bulan Mei ya? 2026 cepet banget ya kayaknya, Januari, Februari, Maret, April, bentar lagi tahun baru. Enggak juga ya? Tapi emang cepet banget gitu ya, dan dari awal tahun kemarin ada banyak topik yang sudah dibahas di Ngopi Pagi, dan kali ini topiknya memang lumayan panas, sepanas cuaca yang kita rasakan akhir-akhir ini, karena pada tanggal 21 April lalu, pemerintah Kabupaten Bantul baru saja menandatangani kerjasama dengan Bawaslu Bantul terkait konsolidasi demokrasi. Nah, tapi sebenarnya konsolidasi demokrasi ini seperti apa? Kita akan langsung tanya kepada Ketua Bawaslu Bantul, Pak Didi Joko Nugroho. Selamat pagi, Pak Didi. Selamat pagi, Mbak Elsa. Oke, sudah sarapan, Pak Didi? Sudah. Oh iya. Sudah sarapan, sudah olahraga juga. Oke, nggak puasa kan ya, Pak ya? Udah kita siapin kopinya loh ini. Ini kita giling sendiri loh, Pak, kopinya. Oke, Pak, kemarin kan tanggal 21 April baru saja ada penandatanganan kerjasama ya Pak antara Bawaslu Bantul dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Waktu itu kalau dari Pemka Bantul Pak Sekda ya yang tanda tangan. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak? Ini kan yang di highlight dari kerjasama ini adalah soal konsolidasi demokrasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsolidasi demokrasi? Iya, terima kasih Mbak Elsa. Jadi memang kalau dilihat dari kata-katanya berat juga ya, konsolidasi demokrasi. Iya, kepikiran nggak bisa tidur saya Pak. Jadi gini Mbak Elsa, konsolidasi demokrasi ini kalau kita lihat dari pemaknaannya, itu kan penguatan ya. Penguatan, nah demokrasi itu sendiri ya demokrasi ya. Artinya konsolidasi demokrasi ini adalah penguatan demokrasi itu sendiri. Dan memang ini kemudian menjadi penting pasca pemilu. Ya, karena kita berharap pasca pemilu ini kemudian ada penguatan demokrasi khususnya di level masyarakat. Kenapa kemudian penguatan demokrasi ini penting pasca pemilu? Karena pemilu itu kan kontestasi ya, perebutan kekuasaan, ya kan? Nah, tentu di masyarakat ada friksi, mungkin ada konflik, ya kan? Nah, sehingga pasca pemilu ini menjadi satu ruang untuk kemudian kita menguatkan kembali, ya, mengkonsolidasikan kembali, ya, kohesi sosial yang ada di masyarakat ini kemudian perlu kita kuatkan. Untuk apa? Untuk kemudian masyarakat ini kembali atau pemilih-pemilih ini kembali kemudian menyatu kembali dalam konteks demokrasi. Sekali lagi dalam konteks pemilu, kontestasi, pilihan berbeda itu sesuatu yang wajar. Tapi ketika pemilu selesai ya harusnya sudah selesai. Dan mari kita berkonsolidasi lagi gitu. Itu pentingnya sebenarnya. Oke. Berarti kenapa di tingkat lokal atau kita bicara kalau di sini skupnya adalah daerah Kabupaten Bantul dianggap penting karena ternyata pasca pemilu justru yang harus dikuatkan adalah nilai demokrasi kita gitu. Siapa tahu ada yang masih sama tetangganya nggak nyapa gitu ya Pak, karena beda pilihan gitu. Oke, atau itu. Keluar grup WhatsApp karena beda pilihan. Apa ada yang di-kick dari grup itu karena beda kan ya? Tapi sebenarnya tadi udah dikatakan pentingnya apa gitu, karena kita memang perlu bersatu kembali pasca pemilu itu. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri perannya apa Pak untuk konsolidasi kali ini? Iya, jadi kalau secara kelembagaan kita memang kemudian dalam konteks konsolidasi demokrasi ini ada satu arahan, satu instruksi secara hierarkis dari Bawaslu RI untuk kemudian Bawaslu ini melakukan konsolidasi demokrasi pasca pemilu. Karena mengapa kemudian ini dilakukan Bawaslu? Karena kemarin pada saat pemilu tentu Bawaslu punya beberapa
hasil dari pengawasan, hasil dari konteks secara kelembagaan berkaitan dengan kerawanan-kerawanan yang terjadi pada saat pemilu. Nah, proses ini kemudian menjadi penting bagi Bawaslu untuk masuk di lingkup masyarakat, di lingkup pemilih, untuk kemudian kerawanan-kerawanan atau hal-hal yang kemudian terjadi pada saat pemilu kemarin, itu kemudian kita antisipasi, kita diskusikan kembali ya dengan masyarakat, agar apa? Agar pemilu ke depan, proses-proses demokrasi ke depan itu bisa kita antisipasi dan bisa kita hindari. Oke. Konteksnya itu Bawaslu masuk. Dan apakah ini juga bisa dibilang sebagai salah satu latar belakang kenapa akhirnya Bawaslu melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemkab Bantul gitu ya Pak Didi? Iya. Pembagiannya gimana tuh Pak? Iya. Dalam konteks konsolidasi demokrasi ini kan ada beberapa unsur ya Mbak Elsa yang kemudian kita coba petakan dan Bawaslu merasa perlu untuk kemudian menggandeng gitu. Pertama tentu instansi pemerintah, dalam hal ini kalau kita ada di Bantul tentu pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal secara rinci dinas terkait ya, OPD organisasi perangkat daerah. Kemudian juga ada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat sipil tentunya. Itu juga kemudian menjadi bagian yang kemudian perlu kita rangkul bersama. Nah, dalam konteks organisasi perangkat daerah, ya terutama dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul, itu tentu ada beberapa organisasi perangkat daerah yang kemudian secara tupoksi itu punya relevansi terkait dengan konteks konsolidasi demokrasi itu. Nah, sehingga itulah yang kemudian menjadi latar belakang kita menggandeng pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini ada 5 OPD yang kemudian atau 5 organisasi perangkat daerah yang kemudian kita bangun kerjasama untuk kemudian bersama-sama membangun proses demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Bantul. Oke, jadi ada beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD yang digandeng dan juga ada dari unsur masyarakat. Nanti kita akan bahas ini sih Pak Didi, sebenarnya teman-teman OPD ini kenapa mereka yang digandeng dan peran mereka seperti apa. Tapi sebelum itu, sebenarnya yang jadi sasaran utama untuk konsolidasi demokrasi ini sebenarnya siapa sih Pak? Ya, kalau kita jelas, karena kita berbicara tentang proses demokrasi, lebih spesifiknya pemilu, tentu adalah pemilih. Ya, dalam konteks pemilih, tentu semua warga negara yang sudah berusia 17 tahun, gitu kan. Artinya sasaran kita luas, Mbak Elsa ya. Sasaran kita luas. Hanya kan kemudian tidak mungkin kemudian kita secara umum kemudian kita intervensi. Tentu kita harus kemudian melihat konteks lokal, terutama konteks Bantul ya. Siapa kemudian dengan pendekatan apa? Misalnya pemilih pemula, pendekatannya apa? Kemudian kelompok perempuan, pendekatannya seperti apa begitu. Nah, secara khusus itu. Tapi secara umum tentu masyarakat atau warga negara yang sudah punya usia 17 tahun, dalam hal ini konteks pemilih begitu. Pak Didi, tapi tadi menarik deh soal pemilih pemula ya. Karena kalau dilihat-lihat sebenarnya pemilih pemula ini kan mereka yang generasinya berbeda dengan generasi-generasi terdahulu gitu. Pandangan atau wawasan yang mereka dapatkan soal politik itu pasti kan berbeda. Paparannya juga berbeda. Dan kalau boleh dibilang ini mungkin bisa dikoreksi ya Pak. Di tangan mereka ini kayak ya mereka yang menentukan besok yang akan jadi pemimpin itu siapa. Karena kalau nggak salah juga porsinya besar ya Pak pemilih pemula ini. Di atas 50. Sayang banget kalau misalnya mereka tidak dirangkul atau diberikan literasi politik dan demokrasi yang oke. Nah, pendekatan seperti apa yang dilakukan Pak Didi? Iya, kita selain Bawaslu Goes to School, kita juga pertama kita menjalin komunikasi koordinasi dengan organisasi kepemudaan ya. Jadi pokoknya gini Mbak Elsa, pokoknya beberapa kanal yang memungkinkan kita masuk ya. Beberapa organisasi kepemudaan yang teman-teman yang suka berorganisasi di situ ya, tentu kita masuk di situ, organisasi kepemudaan. Nah, kemudian kita juga melakukan pendekatan lain melalui kegiatan atau melalui publikasi media sosial kita. Publikasi media sosial kita gencarkan dengan konten-konten yang menarik lah ya, yang menurut kami ya saat ini itu bagi anak-anak muda sekarang itu menarik gitu ya, sudah kita perbanyak konten.
gitu. Oke. Salah satu pendekatan kita gitu. Ya, karena jangan sampai justru generasi muda kita, pemilih pemula kita itu terus jadi antipati terhadap politik gitu ya Pak Didi. Benar. Atau mungkin Bawaslu pasti juga pernah mendengar gimana dinamika terutama di media sosial sekarang banyak yang mulai nggak milih nanti juga sama aja gitu. Iya, iya. Aku mau golput aja lah kayak gitu. Itu kan sebenarnya sinyal yang bahaya kan Pak? Iya. Dan kita juga menemukan itu. Artinya beberapa kali saya coba diskusi ngobrol santai dengan anak-anak muda sekarang gitu ya. Ada kecenderungan pertama cuek ya. Betul. Cuek, kemudian abai gitu ya. Justru itu bukan urusan kita lah. Nah, ini yang kemudian menjadi PR ya. Tentu PR ini butuh pendekatan yang tepat, butuh treatment yang tepat gitu ya. Nah, ini yang kemudian sejauh ini kita tentu melakukan proses pendekatan dengan berbagai macam metode tadi. Oh, iya. Oke. Nah, masih banyak sih Pak yang bikin kita penasaran soal tadi gimana langkah konkretnya kayak gimana, peran Bawaslu-nya seperti apa. Tapi kita akan bahas di segmen kedua, jadi sedulur Bantul jangan kemana-mana. Bantolpedia, Bantul dalam satu genggaman. 18 lebih layanan publik tersedia di Bantolpedia, berbasis website dan mobile. Pengguna hanya perlu login satu kali untuk masuk ke beberapa layanan publik. Cepat, praktis, informatif, akses mudah dan lengkap. Bantolpedia, unduh dan nikmati kemudahannya. Halo seluruh Bantul, terima kasih masih bersama kami di Ngopi Pagi. Dan seperti yang kita janjikan tadi ya, kita akan lebih banyak membahas tentang konsolidasi demokrasi. Tapi Pak Didi, sebelum kita bahas tentang bentuk konkretnya seperti apa atau tugas OPD seperti apa, kalau dari kacamata Bawaslu ngelihat demokrasi di Bantul sendiri itu kayak apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Elsa. Jadi kalau kita melihat demokrasi di Bantul itu harus kita lihat dari dua sisi ya. Pertama sisi kuantitas, yang kedua sisi kualitas. Nah, kalau kita berbicara sisi kuantitas, maka di Bantul atau ukuran demokrasi di Bantul itu menurut saya sudah cukup bagus. Ini bisa kita lihat dari tingkat partisipasi, baik itu pemilih pada saat pemilu maupun pemilih pada saat pilkada. Pada saat pemilu, catatan yang kita dapatkan dari teman-teman penyelenggara itu, untuk pemilu itu tingkat partisipasi di Bantul itu hampir dipastikan bisa di atas 80%. Tinggi dong Tinggi, Pak ya, tinggi. tepuk tangan yang kenceng dong. Nah, tapi memang untuk pilkada tinggi, tapi masih di bawah. Belum 70 sampai 80 lah ya untuk pilkada. Dan itu untuk ukuran kabupaten kota sudah cukup bagus. Tapi kalau kita melihat sisi kualitas, maka kemudian kita harus lihat apakah kemudian proses kontestasi baik itu pemilu, pilkada itu pelanggarannya adalah minim, ya ternyata di Bantul masih ada. Meskipun tidak sebanyak kota-kota yang lain ya, tapi masih terjadi. Misalnya terkait dengan pelanggaran APK gitu ya, yang paling banyak APK ya, alat peraga kampanye ya. Dan ada beberapa pelanggaran yang lain. Nah, tentu di situ itu menjadi ukuran bahwa memang masih ada PR terkait dengan kualitas demokrasi di Kabupaten Bantul. Dan ini saya kira yang dalam konteks konsolidasi demokrasi yang kemudian menjadi concern Bawaslu Bantul. Oke, berarti hitungannya sebenarnya sudah lumayan oke, tapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki gitu ya Pak Didi. Oke, kalau balik lagi ke soal konsolidasi demokrasi, ada bentuk konkretnya nggak sih Pak, prakteknya atau implementasinya seperti apa? Dengan di Bawaslu atau dengan? Yang terkait dengan kerjasama sama Pemkab Bantul aja deh Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elsa. Jadi kalau dengan pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya historinya kan kita melakukan kerjasama dengan Pak Bupati dulu ya, dalam konteks nota kesepahaman yang itu melingkupi terkait dengan proses konsolidasi penguatan demokrasi di Kabupaten Bantul secara menyeluruh begitu. Nah, kemudian kita terjemahkan, kita kerjasamakan prioritas ke 5 dinas atau organisasi perangkat daerah. Pertama ya Dinas Kominfo ya, Dinas Komunikasi dan Informatika. Apa yang kemudian kita kerjasamakan ya terkait dengan publikasi ya. Tentu dalam hal ini Bawaslu Bantul menggandeng, mengajak kerjasama Kominfo berkaitan dengan publikasi informasi terkait dengan penguatan demokrasi, kemudian hasil-hasil pengawasan pemilu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini bagian dari
transparansi dan akuntabilitas dari lembaga Bawaslu ya, sehingga Bawaslu ini kemudian menjadi lembaga yang kemudian menjadi milik masyarakat begitu. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, ini dalam konteks dua hal, Mbak Elsa. Pertama, kita dengan Kominfo, dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini ada yang namanya Bawaslu Corner. Oh, Bawaslu Corner apa itu Pak Didi? Nah, Bawaslu Corner ini adalah namanya corner tentu di pojok ya. Bawaslu Corner ini satu tempat yang kita dirikan di Perpustakaan Bantul. Nah, di Perpustakaan Bantul, nah Bawaslu Corner ini adalah media kita untuk kemudian menyampaikan atau menjadi ruang literasi demokrasi. Apa saja yang ada di situ? Yang ada di situ ya tentu literatur demokrasi, pemilu, dan juga hasil-hasil pemilu dari masa ke masa gitu, termasuk di situ juga kita melakukan ekspos ya, ekspos dalam bentuk audiovisual hasil-hasil pengawasan di Bantul, baik pada saat pemilihan bupati maupun pada saat pemilu, itu Bawaslu Corner. Oh, ada di sana sejak tahun sejak berapa Mei, Pak? Oh, sejak 2025. Bulan Mei 2025. Jadi udah ulang tahun ini, ulang tahun pertama. Anniversary Bawaslu Corner ya. Oke. Anniversary Bawaslu Corner. Jadi itu sejak 2025 dan alhamdulillah responnya bagus. Itu menjadi spot yang menarik bagi pengunjung perpustakaan. Ya, termasuk spot foto tentunya. Tapi kayaknya belum ada, khususnya di DIY, belum ada ya Pak kabupaten kota lain yang punya Bawaslu Corner kayak Belum di ada. Bantul. Baru Dan Bantul. itu satu-satunya pertama kali di Indonesia. Oh, nggak cuma di Jogja tapi se-Indonesia Se-Indonesia. ya. Keren banget loh. Jadi pionir Bawaslu Dan Bantul. alhamdulillah ditiru ya. Oh, ada yang sudah mereplikasi Ada yang Pak? sudah mereplikasi beberapa kabupaten kota, Bawaslu-nya mengajak kerjasama dengan perpustakaan dan mendirikan Bawaslu Corner. Ya, alhamdulillah sesuatu kebaikan itu kan bisa ditiru oleh daerah lain. Nanti kapan-kapan kesana deh, atau seluruh Bantul yang penasaran seperti apa bisa langsung ke Perpus Bantul yang baru, oke? Pak tadi kan sudah nih Kominfo, terus Dinas Perpus, iya, dan Kearsipan juga sudah. Tadi kan katanya ada 5 tuh Ada Pak. Yang 5, tiga? Ya. Yang ketiga adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ini berkaitan dengan ini Mbak, terkait dengan perlindungan hak pilih, terutama untuk pemilih pemula. Nah, jadi pemilih pemula, jadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini kan punya data ya, Ya, database punya gitu ya, Pak. database terkait penduduk-penduduk Bantul yang dia sudah berusia 17 tahun dan dia punya kewajiban untuk kemudian melakukan perekaman KTPR. Nah, Bawaslu dalam konteks ini akan melakukan koordinasi dan saling tukar data dengan Disdukcapil dan memastikan warga Bantul, terutama pemilih pemula, adik-adik kita yang usia 17 itu sekitar kelas 2 ya. 2 SMA ya Pak. Gitu kan, untuk kita pastikan bahwa mereka ini benar-benar sudah masuk dalam kategori pemilih, dibuktikan dengan rekam KTPL. Itu. Kemudian ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Oh, sama DPMKal juga Pak? DPMKal juga. Nah, Mbak Elsa, di Bawaslu Bantul ini ada mitra kami di level kelurahan yang namanya Desa Anti Politik Uang. Saat ini ada dari 75 desa, itu sudah ada 18. Oh, lumayan ya Pak? Ya, 18 desa yang tokoh-tokoh masyarakatnya, pemerintah kelurahannya sudah punya komitmen dan mendeklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang. Nah, kami berkolaborasi, bekerja sama dalam konteks konsolidasi demokrasi dengan DPMKal ini terkait dengan penguatan desa apunya. Apalagi Mbak Elsa, ini tahun ini, bulan Oktober kan ada pemilihan lurah. Oh iya, betul. Ya, ada pemilihan lurah ada serentak. pilur ya? Ada pilur serentak. Nah, kita juga akan masuk dalam konteks pilur itu untuk kemudian berkolaborasi dengan DPMKal, berkolaborasi dengan penggerak desa Apu, mewujudkan pemilihan lurah yang bersih. Oh, oke. Gitu. Kemudian 4 ya. Satu lagi Pak? Satu lagi Badan Kesbangpol. Oh, Kesbangpol? Ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita melakukan kerjasama dalam konteks penguatan demokrasi dan pemahaman politik di masyarakat. Jadi kalau DPMKal tadi fokus pada desa Apu dan fokusnya ke desa-desa ya Pak gitu. ya. Nah, kalau yang Kesbangpol ini lebih umum. Penguatan pemahaman politik dan demokrasi, tapi masyarakatnya umum. Bisa kelompok perempuan,
bisa organisasi kemasyarakatan. Jadi kita bersama dengan Kesbangpol ini roadshow Mbak biasanya. Roadshow ke kelompok-kelompok masyarakat, entah itu kelompok tani, entah itu kelompok perempuan, entah itu kelompok pemilih pemula, untuk kemudian memberikan pemahaman terkait dengan pemilih yang cerdas dan aktif. Lebih general ya Pak, berarti kalau Kesbangpol. Berarti tadi ada dari Kominfo, kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian dari Dukcapil, kemudian PMK dan juga Kesbangpol. Tapi ada kemungkinan ini nggak sih Pak, nanti akan ada bentuk kerjasama lain dengan perangkat daerah yang lain di kemudian hari mungkin? Tentu Mbak, tentu ada peluang kesana ya. Karena kita kan juga semakin ke depan itu kan tantangan demokrasi itu kan semakin luas ya. Iya, betul. Tentu kemudian ini harus diselesaikan secara bersama-sama, secara gotong royong. Kalau cuman Bawaslu sendirian nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Mengibarkan bendera putih. Oke. Kami juga sepakat sih Pak Didi, dan kalau kami melihat bahwa salah satu faktornya atas fenomena yang terjadi itu kan adalah perkembangan teknologi ya. Kalau di Bawaslu sendiri melihat ini sebenarnya tantangan atau peluang Pak untuk demokrasi kita? Iya, pertanyaan yang sulit. Ya habis penasaran Pak, makanya ditanyain kan. Tapi kita melihat itu ya satu sisi tantangan, ya tantangan bagi kita untuk bisa menggunakan, ini kan kayak senjata ya, kayak pistol ya. Pistol itu kan tinggal siapa yang menggunakan, gitu ya. Bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang buruk. Nah kita akan menggunakan senjata ini, pistol itu untuk hal yang baik. Maka tantangan ini akan kita balik menjadi sebuah peluang. Kita akan balik menjadi sebuah peluang. Ya, caranya gimana? Ya kita akan memanfaatkan sekreatif mungkin dengan Kominfo tadi. Kominfo lagi yang kena, Dengan Kominfo tadi untuk kemudian merubah tantangan ini menjadi peluang. Gitu. Tapi dari kolaborasi yang sudah dilakukan ini, Pak Didi, ada nggak inovasi atau program yang dibilang unggulan gitu lah? Ya, tentu yang pertama Bawaslu Corner tadi. Oh iya, tadi yang disebut itu ini. jelas bagi kami itu satu legacy ya, satu hal yang kemudian cukup fenomenal ya. Artinya dan sejauh ini juga ada respon yang baik dari perpustakaan, dari pengunjung di perpustakaan begitu. Dan kemudian ada satu hal lagi Mbak, sebenarnya di dalam konteks konsolidasi demokrasi kita juga menggandeng Disdukcapil itu dalam konteks perlindungan hak pilih ya. Ke pemilih pemula, kita kan ada program Bawaslu Goes to School. Oh ada itu Pak? Ada. Nah kita menggandeng bagian dari unggulan kita, itu menggandeng teman-teman Disdukcapil untuk masuk di sekolah. Untuk apa? Untuk kemudian mengingatkan. Kan ketika mereka masuk di sekolah, kemudian langsung kemudian secara komunikatif melalui apel hari Senin itu kemudian ditanyakan siapa yang usia 17 tahun gitu. Yang udah punya KTP yang belum punya KTP kayak gitu, dan siapa yang ulang tahun hari ini gitu. Itu biasanya menurut saya satu hal yang kemudian penting ya, dan itu bagian yang kita dorong untuk menjadi unggulan kita. Kemudian juga yang ketiga yang menurut kami cukup terkonsolidasi dengan baik adalah Desa Anti Politik Uang. Itu efektif Pak? Efektif, meskipun gini Mbak Elsa ya, meskipun ketika Desa Anti Politik Uang jangan kemudian disimpulkan bahwa di situ tidak terjadi politik uang, ya jangan, ya kan? Karena ini sesuatu yang kemudian proses, namanya budaya, gitu kan? Ada proses. Tapi ketika ada gerakan itu bisa mereduksi, mengurangi adanya politik transaksional tadi, gitu ya. At least ada komitmennya ya. Ada komitmen paling enggak dari tokoh-tokoh masyarakatnya. Nah, Pak Didi, setelah ini, aduh kayak kok banyak banget ya obrolannya ini sampai Isa nggak apa-apa. Ya nggak mungkin ya. Dari pagi. Pak Didi, kita akan tanya-tanya sama Pak Didi nanti soal mini quiz. Namanya CCN, Cerdas Cermat Ngopi Pagi. Oh enggak deh. Ada hadiahnya berarti ya? Enggak ada Pak. Hadiahnya adalah loyalitas kepada negara. Oke. Bantolpedia, Bantol dalam satu genggaman. 18 lebih layanan publik tersedia di Bantolpedia, berbasis website dan mobile. Pengguna hanya perlu login satu kali untuk masuk ke beberapa layanan publik. Cepat, praktis, informatif, akses mudah dan lengkap. Bantolpedia, unduh dan nikmati kemudahannya.
Oke, ini dia saatnya memasuki waktu CCM, cerdas cermat ngopi pagi. Gandeng. Tapi ini ya, tapi kita yakin sih kalau Pak Didi ini jawabannya mah enteng gitu ya. Oke, kita akan buka serius. Kita akan buka spinning wheels yang sudah kita siapkan Pak Didi. Oke, nanti caranya kita akan putar, terus nanti Pak Didi bilang stop. Setelah Pak Didi bilang stop, nanti tergantung nanti panahnya dia akan kemana. Panahnya yang ini ya? Ya, yang biru. Oke. Siap Pak Didi? Siap. Kita akan pilih 3 sih nanti, 3 aja. Kalau semuanya, kelamaan Pak. Oke, kita putar. Stop. Oke. Berhenti di mana dia? Waduh. Nah ini gimana ini? Oke, serangan Fajar. Oh ya. Ya, spinning wheel kita kali ini adalah hal-hal yang biasa terjadi atau yang pelanggaran yang ditemukan ketika pemilu. Serangan Fajar, bisa dijelaskan Pak Didi soal serangan Fajar? Ya, oke. Serangan Fajar ini sebenarnya kan bentuk politik uang, ya. Bentuk politik uang. Bentuk politik uang ini kan istilah lokal ya, serangan Fajar. Notabene-nya tidak dilakukan juga pas Fajar juga nggak apa-apa gitu kan. Pas makan siang. Atau serangan malam juga bisa. Intinya ini adalah politik uang, transaksional begitu. Nah, bentuknya apa? Bentuk serangan Fajar ini bisa dalam bentuk uang, yang paling umum uang ya, yang paling umum uang kemudian diberikan dalam nominal tertentu gitu. Oke. Nah itu, tapi juga bisa berupa barang juga. Kita cek untuk pelanggaran yang kedua. Oke. Oke, kita putar sedulur Bantul. Kita putar lagi ya Pak. Nanti Sulit kalau nggak misalnya ini ya, wah saya ya deg-degan ini yang tahu Pak Bawaslu, kalau kita kan nggak tahu Pak. Stop. Oke, yang kedua adalah vote buying. Apa yang dimaksud dengan vote buying ini, Pak Iya. Didi? Vote buying sebenarnya hampir sama juga dengan, jadi vote buying ini kan beli suara ya, jual beli suara. Nah, vote buying ini kalau tadi serangan Fajar itu identik dilakukan dari sisi waktu ya, dari sisi waktu di hari-hari menjelang pemungutan suara. Kalau vote buying ini intinya tetap politik uang, tapi rentang waktunya bisa lebih panjang, Lebih luas ya Pak? lebih luas. Dan vote buying ini bisa dilakukan pada saat masa pencalonan, masa kampanye, sampai sebelum menjelang pemungutan suara. Begitu. Kita lanjut yang Satu ketiga, lagi ya? terakhir satu lagi. Putar, nanti bilang stop ya Pak Didi. Stop. Apa ini? Oh, politik identitas. Saya pikir tadi bakal berhenti di klientelisme karena ini menarik sebetulnya. Tapi kita bahas politik identitas deh, Ya. Pak Didi. Politik identitas ini adalah bagian dari musuh demokrasi, musuh demokrasi, Musuh ya? musuh demokrasi yang harus dilawan maksudnya. Dalam konteks itu kemudian politik identitas itu menggunakan isu isu kelompok ya, isu identitas tertentu, entah itu suku, agama atau ras tertentu untuk kemudian mendiskreditkan calon yang lain dengan isu identitas itu. Oh, oke. Apakah pernah terjadi di Bantul? Alhamdulillah kalau di Bantul tidak. Oh, enggak ya, Pak ya. Tapi di kota-kota lain atau daerah lain pernah terjadi. Dan itu memang kemudian biasanya terjadi pada saat kontestasi, terutama pada saat pemilihan kepala daerah. Tapi oke, Pak Didi, ini sebenarnya nggak kepilih ya. Tapi soal klientelisme ini menarik karena mungkin banyak publik yang belum tahu padahal impact-nya itu gede. Boleh Ya. dijelasin Pak Didi? Oke, klientelisme ini sebenarnya kan hubungan patron klien ya. Antara patron klien ini. Calon pemilih gitu. Antara yang dipilih dengan yang memilih. Tapi hubungannya kemudian klientelisme itu memang sudah terbangun sudah terbangun lama. Entah itu dengan konteks hubungan kapital ya. Biasanya sih lebih ke arah ini ya. Kapital tadi ya. Artinya ada semacam ikatan-ikatan tertentu yang kemudian bukan transaksional tapi kayak semacam mengikat gitu ya. Antara yang dipilih dengan yang memilih gitu. Patronase tadi, patron klien. Jadi ada konteks ya masalah hutang budi gitu ya. Yang itu memang diciptakan.
Sengaja diciptakan. Diciptakan. Secara natural. Sehingga kebebasan pemilih ini tidak dia nggak luas gitu ya, tidak Pak? bebas lagi gitu pemilihnya ya. Sudah terikat ya. Sudah terikat. Karena kan sebenarnya idealnya itu kan kita memilih kan melihat dari latar belakang Iya. calonnya, ideologinya seperti apa. Tapi kalau misalnya udah terjerat ini kan misalnya ada tendensi kedekatan personal. Atau mungkin ada yang bilang karena aduh nggak enak gitu, aku punya utang budi atau apa. Dan itu terjadi ya Pak? Iya. Banyak, oke. Ini PR banget ya Pak ya? Iya, saya kira sangat menjadi satu hal yang kemudian perlu dikerjakan dalam jangka panjang ya, klientelisme ini. Karena barangkali sebetulnya ini kerap terjadi di sekitar kita, cuma nggak disadari aja. Iya, apalagi kita kan budaya timur kita Iya kan betul, kuat ya. iya karena mungkin kadang tuh agak terselamur lagi budayanya, wes ada deh ngene iki kayak gitu loh Pak. Oke, Pak ada lagi tadi soal disinformasi. Kami melihat sebenarnya. Ini jadi kafe ini. Oh iya ya, gimana nih? Katanya kuis. Ya kan terserah hostnya nih yang nanya. Oke, soal disinformasi kami melihat bahwa ini masih jadi tantangan tersendiri juga karena nanti ngaruhnya juga kayak ke hoax, kabar burung seperti itu. Gimana Bawaslu upayanya untuk menangkal hal seperti ini gimana Pak? Oke, pertama kita menjelaskan ya tentang disinformasi, misinformasi itu berbedanya. Berbedanya apa? Hoax itu apa? Penjelasan yang benar terkait dengan disinformasi apa itu kita perlu pahamkan dulu ke pemilih, Mbak. Dan ini yang sedang kita lakukan, gitu. Kita jelaskan apa sih disinformasi, apa sih hoax itu, apa sih black campaign itu, gitu. Itu kita jelaskan ke para pemilih kita. Ya, terutama kita punya ini Mbak Elsa, punya target ya, terutama ke pemilih pemula kita. Ya, ini pemilih pemula ini kan ibarat kertas kan masih putih ya, iya, masih kosong gitu kan, okay. polos. Nah ini yang kemudian harus kita berikan edukasi, disinformasi, kemudian misinformasi itu apa, hoax itu apa. Kita coba jelaskan. Itu upaya kita. Nah selain itu tentu upaya-upaya edukasi kita, seperti yang saya sampaikan di awal, kita mengoptimalkan media-media sosial kita untuk membuat konten-konten kreatif yang kreatif tapi juga edukatif, mengarah pada itu tadi, penjelasan berkait dengan disinformasi, hoax dan beberapa yang lain. Biar nggak gampang kemakan ini ya Pak, terutama kalau misalnya, karena saya ibu-ibu ya, karena misalnya di WA grup ibu-ibu apa gitu langsung percaya, langsung, halo jarene kayak gitu kan Pak, jare kayak gitu. Oke, udah ini terakhir beneran deh, Pak Didi udah nggak ada lagi gamenya, tapi pertanyaannya masih ada. Okay. Pak, kalau dilihat secara umum, tantangan utama seperti apa yang dialami Bawaslu untuk menjaga kualitas demokrasi khususnya di Bantul? Iya. Pertanyaan terakhir sulit juga ini. Ini belum terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Tantangan utama apa Mbak Elsa? Tantangan utama untuk menjaga kualitas demokrasi. Oke. Kalau kita berbicara tantangan utama menjaga kualitas demokrasi di Bantul, maka kita berbicara tentang bagaimana masyarakat Bantul ini punya pemahaman yang utuh berkaitan dengan demokrasi itu sendiri. Ya kan, artinya demokrasi ini kan mengajarkan pertama partisipasi. Ya kan, ini partisipasi ini terutama. Kita berharap, dan bukan hanya berharap, kita mengajak kepada masyarakat Bantul, berharap kepada masyarakat Bantul agar dalam setiap event kontestasi demokrasi itu berpartisipasi. Dan partisipasi ini tidak hanya dimaknai orang pada saat pemilu mencoblos saja, tapi partisipasi ini ada pada saat hari H sampai dengan pasca pemilu. Ini yang masih menjadi PR besar kita. Jadi tantangannya di situ ya, lebih kepada sumber daya manusia kita berarti. Iya, dalam konteks partisipasi. Oke. Ya. Kalau ini dua terakhir deh Pak Didi, janji. Faktor kunci yang bisa menjadikan kolaborasi ini, konteksnya tentang kerjasama antara Bawaslu dan Pemkab Bantul ya Pak, ini bisa berkelanjutan, nggak cuma mandek sekedar tanda tangan aja gitu. Ya. Kuncinya apa Pak? Kuncinya tentu ada proses kolaborasi, koordinasi yang intensif ya. Dan tentu kita Bawaslu ya melihat secara berkelanjutan apa yang kemudian bisa kita lakukan secara bersama-sama. Karena dalam konteks
kerjasama ini kan, substansi kerjasama ini kan saling membutuhkan, Pak. Artinya tidak hanya Bawaslu saja yang kemudian merasa butuh dengan pemerintah Kabupaten Bantul, tapi kami berharap juga pemerintah Kabupaten Bantul ada kepentingan yang bisa kita kolaborasikan terkait dengan bagaimana membangun masyarakat Bantul ini yang aware, sadar, cerdas dalam konteks demokrasi. Jadi kuncinya adalah ada saling komunikasi, koordinasi dan mutualisme. Oke. Intinya nggak satu pihak ya Pak, Iya. komunikasi tetap jalan gitu. Oke, seperti yang dijanjikan, pertanyaan terakhir. Harapannya Pak Didi, harapannya untuk terutama masyarakat Bantul terkait konsolidasi demokrasi ini. Oke, harapan kami dari Bawaslu Bantul berkaitan dengan konsolidasi demokrasi, kami sangat berharap ya masyarakat Bantul sendiri kemudian aktif dalam setiap proses-proses demokrasi yang ada di masyarakat. Jangan kemudian dimaknai bahwa demokrasi itu hanya pemilu, hanya pemilihan bupati dan wakil bupati. Tapi proses demokrasi itu bisa dimaknai sebagai proses-proses yang ada di dekat mereka. Proses pengambilan keputusan pada saat musyawarah desa, proses pengambilan keputusan pada saat adanya pemilihan lurah, itu adalah proses-proses demokrasi. Dan nilai-nilai demokrasi itu harus ada dalam setiap proses demokrasi yang ada di level masyarakat, manapun di pelosok Bantul. Oke, tepuk tangan. Itu ya Pak pesannya. Apalagi besok pilurnya tuh September apa Oktober ya Pak? Oktober. Masih ada Juni, Juli, Agustus, September. Semoga di 5 bulan menjelang pilur ini konsolidasi demokrasi benar-benar tertanam. Jadi nggak cuma pas nyoblos aja, sebelumnya juga semakin disadari gitu. Ya Bawaslu harus lebih kenceng kayak Pak. Maksudnya untuk ngajak masyarakat agar ayolah, maksudnya demokrasi ini mulai kita tingkatkan kembali kesadarannya, kayak milihnya bukan karena aduh Pak Lurah aku dipite. Kayak gitu ya Pak. Oke, dan gitu ya seluruh Bantul, karena tadi udah janji ini adalah pertanyaan terakhir, kita nggak akan tanya-tanya lagi, tapi mungkin kalau misalnya ada hal yang masih ingin ditanyakan baik ke Bawaslu atau mungkin langsung ke Pemkab Bantul, bisa langsung kontak di media sosialnya. Dan yang belum follow juga subscribe di Bantul TV ataupun follow medsosnya Pemkab Bantul, ada di Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, jangan lupa untuk follow. Terima kasih Pak Didi, hari ini obrolannya seru sekali. Semoga nggak ini ya kapok untuk ngobrol di Ngopi Pagi. Terima kasih kopinya juga ya. Oh iya, habis ini nyobain yang Aceh Gayo ya Pak ya. Dan untuk seluruh Bantul, terima kasih. Sampai jumpa di Ngopi Pagi berikutnya. There's no place